Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Malam ini saya akan berbicara tentang From Dream to Destiny. Dari mimpi kepada takdir. Mimpi adalah salah satu suara Tuhan dari 7 suara Tuhan yang lain. Yaitu yang pertama adalah firman. Di 2 Timotius 3 ayat 16. Alkitab ditulis selama 1500 tahun, yaitu dari mulai zaman Nabi Musa 1400 tahun sebelum Masehi sampai 100 tahun Masehi. Ditulis oleh 40 penulis dengan 20 jenis pekerjaan yang berbeda, seperti nabi, raja, nelayan, tukang kebun dan lain-lain. Yang hidup di 10 negara dan 3 benua yang berbeda, Asia, Afrika, Eropa. Nah, situasinya juga berbeda, seperti di istana, di penjara, suka duka, dan sebagainya. Ditulis tentang banyak pokok, tetapi memiliki satu tema utama yang dituju, yaitu karya keselamatan dalam Tuhan Yesus. Alkitab yang merupakan wahyu Allah, berlaku secara universal dan kekal. Penggenapan nubuatan dari kelahiran sampai kematian, tentang waktu dan tempat dan sebagainya, sampai kejadian yang akan datang dalam kitab Wahyu. Dan saudara, mungkin sepupu kita berkata bahwa Alkitab itu dirubah. Padahal dalam firman dikatakan tidak ada satu iota pun, yaitu titik atau koma yang dirubah. Saudara-saudara, Allah memperkenalkan dirinya lewat Alkitab. Maka itu kita harus membaca Alkitab setiap hari. Yang kedua adalah suara itu lewat Tuhan Yesus sendiri. Dalam Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mengenal suaraku. Jika saudara dan saya adalah domba dari Tuhan Yesus, maka kita akan mengenal suara Tuhan Yesus. Ketiga, alam dan ciptaan Allah. Roma 1 ayat 20. Dan 4, orang percaya lain yang memberikan kepada kita mungkin, oh kamu jangan begini, saya kok dapat terima begini. Yakobus 3 ayat 17. Dan 4, lewat musik seperti yang dilakukan Yosafat ketika dikepung oleh musuh-musuhnya bangsa Median dan lain-lain. Di 2 Tawarikh 20 ayat 21. 6, lewat roh. 1 Yohanes 14, 17. 1 Korintus 3 ayat 16. Roh akan berbicara kepada kita lewat intuisi. Yang ketujuh adalah doa. Roma 8 ayat 26. 27, yaitu lewat Roh Kudus. Kemudian lain yang ada adalah suara audible, tapi ini sangat susah dan sangat jarang jika kita tidak benar-benar dekat dengan Tuhan Yesus, maka suara audible itu kemungkinan tidak bisa terjadi. Tapi masih bisa terjadi pada beberapa orang tertentu. Bagaimanapun juga, Tuhan menyatakan dirinya atau berbicara kepada kita adalah suatu kebenaran. Nah sekarang, apakah beda takdir dan nasib? Nasib adalah keadaan yang dialami oleh manusia sebagai akibat. Dan dari sikap perbuatan itu sehingga karena mengalami dampak dari perbuatan tersebut, maka keadaannya dapat berubah. Contohnya, dalam cerita Yusuf nanti, nasib Yusuf hanya akan menjadi pria simpanan Tante Potifar jika ia mau menjadi pria simpanan. Itu adalah nasib yang dia rubah. Nah, inilah free will, saudara. Tetapi free will tidak mutlak. Tidak mutlak. Karena apa? Free will dapat berubah. Misalnya saya mau membeli HP merek Nokia. Tapi kemudian oleh penjualnya dijelaskan, ini mungkin merek Samsung lebih bagus. Fiturnya ini itu, harganya sebanding. Maka saya berubah pikiran. Dari yang dulunya mau membeli merek Nokia, saya menjadi membeli merek Samsung. Berarti free will manusia masih dapat dipengaruhi oleh manusia. Tetapi saudara-saudara, kita tidak dapat menolak jika Tuhan memanggil kita. Memanggil untuk pulang ke rumah Bapak, kita nggak bisa menolak. Itu tidak ada free will yang dapat menolak kedaulatan Allah. Nah, apakah takdir atau kodrat? Itu adalah ketentuan dan kedaulatan Tuhan
yang merupakan ketetapan atau keputusan yang tidak dapat dirubah atau dibatalkan oleh manusia. Misalnya apa? Lahir, hidup, kematian, jenis kelamin. Nah, dalam cerita Yusuf ini adalah Yusuf lewat mimpi ditakdirkan menjadi PM, Perdana Menteri di negeri orang, yaitu di Mesir. Nah, kembali kepada pokok bahasan. Nama Yakub dalam Kejadian 27 ayat 36 berarti menahan tumit. Karena ketika mau lahir dia menahan tumit Esau. Tapi dalam Kejadian 25 ayat 26 nama itu berarti penipu. Nah, sekarang kita lihat latar belakang nenek moyangnya. Abraham menipu Firaun, mengatakan bahwa Sarah bukan istrinya tapi adiknya. Kemudian dilanjutkan oleh Ishak, menipu juga seperti Abraham kepada Raja Melkisedek di Gerar yang mengatakan bahwa Rahel bukan istrinya. Turun lagi ke Yakub, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dengan meminta menukar hak kesulungan Ishak untuk ditukar dengan bubur merah. Dan dia juga menipu ayahnya Ishak untuk mengurapi hak kesulungan yang sebenarnya bukan menjadi haknya. Yakub juga menipu Laban, yaitu supaya domba-domba yang berbintik-bintik menjadi miliknya. Tapi dia juga ditipu oleh Laban, karena setelah bekerja 7 tahun yang dijanjikan Rahel, tapi yang diberikan Lea, sehingga dia harus bekerja lagi 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Nah, ternyata tipu menipu ini menurun dari Abraham sampai ke Yakub. Nah, masih beruntung jika perbuatan tipu menipu yang menurun ini tidak berakibat fatal atau kesialan bagi keturunannya. Karena dalam Kejadian 20 ayat 5 dikatakan bahwa Aku adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya sampai keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci dia, yaitu menyembah berhala. Anak cucu dapat terkena kutuk turunan yang harus diputuskan dengan kuasa Tuhan Yesus. Berhala bukan berarti hanya patung saja, tetapi berhala modern adalah jabatan, uang, seks, paranormal, narkoba, mabuk-mabukan, judi. Nah, kesialan-kesialan dapat terjadi pada anak cucu kita sebagai akibat dari perbuatan dosa kita, sebagai nenek moyangnya. Ya, kita kembali pada topik Yusuf. Yakub memilih kasih dalam memperlakukan Yusuf, beda dengan perlakuannya terhadap saudara-saudara yang lain. Dia diberikan jubah-jubah yang indah, ya, disayang, ya. Begitu juga Yusuf sering menceritakan kejelekan-kejelekan saudara-saudaranya kepada Yakub. Nah, karena perbedaan perlakuan inilah maka saudara Yusuf jadi iri dan benci kepada dia. Apalagi ditambah dengan mimpi Yusuf tentang berkas-berkas saudara yang menyembah berkas dia. Bahkan bulan, matahari, bintang menyembah pada dia. Saudara, banyak orang tua yang membedakan perlakuan terhadap darah dagingnya sendiri. Mungkin karena wajahnya cantik, tampan, atau pandai, dan lain-lain. Nah, apakah ada anak yang mau dilahirkan dengan berparas buruk atau bodoh? Mereka juga lahir dari ayah dan ibu yang sama. Mungkin saja seperti membuat roti, saudara-saudara. Sedikit intermezzo, ya. Membuatnya terlalu lama sehingga gosong. Jadi anak itu hitam, saudara. Atau waktu mengandung tidak makan makanan bergizi karena mungkin ekonomi, sehingga anaknya bodoh. Nah, oleh karena iri hati dan kebencian saudara-saudara Yusuf itulah, maka ketika ada kesempatan, mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf ketika menemui mereka di Dotan. Tapi Ruben memerintahkan untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur dengan maksud akan menolong untuk mengeluarkannya. Nah, apa yang dirasakan Yusuf ketika berada di dalam sumur, saudara? Di situ adalah kesepian, ketakutan, ketidakjelasan, keputusasaan. Saudara, sepi, takut bagaimana aku nanti, tidak jelas kapan aku bisa keluar dari sumur ini, putus asa. Bagaimana aku nggak tahu lagi nasibku bagaimana. Itulah yang dialami saudara dan saya ketika saudara dalam sumur masalah keluarga,
masalah bisnis, pekerjaan anak, dan sebagainya. Tidak ada kepastian dalam hidup saudara. Nah, tetapi di dalam sumur itu, ketika Yusuf menengadah ke atas, dia melihat terang. Saudara. Demikian juga kita, saudara. Ketika kita berada dalam masalah-masalah, kita harus menengadah ke atas. Kita harus melihat kepada Allah. Kita mohon belas kasihannya. Kita mohon kekuatan daripadanya sehingga terlepas dari masalah itu. 20 tahun saya dalam masalah itu. Dan puji Tuhan, saya dilepaskan dari masalah itu. Saya sekarang bebas. Masih dalam tahap akhir. Nah, saudara-saudara. Juga Yusuf tidak akan dapat keluar dari sumur jika tidak ditarik keluar. Atau tidak ada yang menolongnya. Demikian juga kita. Kita tidak akan dapat keluar dari masalah-masalah kita jika tidak ditolong oleh Allah, saudara-saudara. Nah, akhirnya Yusuf dijual sebagai budak. Saudara, pasti Yusuf merengek-rengek, jangan dijual, bla bla bla. Tapi enggak peduli, pokoknya kamu dijual, saya dapat duit. Seperti mimpi Yusuf. Apa artinya jika sekarang dia menjadi budak belian? Mana rencana Allah untuk menjadikan dia sebagai penguasa seperti dalam mimpinya? Karena budak belian itu adalah orang yang sudah tidak mempunyai hak dalam hidupnya. Apa disuruh dipukul atau enggak makan, apapun juga yang dilakukan oleh tuannya, dia harus melakukan. Demikian juga Tuhan Yesus sudah membeli kita lunas dengan darahnya di kayu salib. Nah, seharusnya kita juga menjadi budak Tuhan Yesus. Tapi Tuhan begitu baik, kita dijadikan sahabatnya. Bahkan dijadikan ahli warisnya, saudara-saudara. Ahli waris kerajaan surga. Wow, betapa baiknya dia, saudara-saudara. Tapi pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan Yesus? Untuk membalas penebusan dan anugerah keselamatan ini. Apakah kita sudah hidup untuk melayani Tuhan? Untuk memuliakan namanya? Untuk menyenangkan hatinya, menjadi saksinya di dunia, dan memenangkan jiwa bagi dia. Kembali lagi, kita pada Yusuf yang dijual kepada Potifar sebagai pejabat istana Mesir. Kejadian 39 ayat 2-6 mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Perhatikan saudara-saudara. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia selalu berhasil. Jadi kuncinya adalah karena Tuhan menyertai Yusuf, maka dia selalu berhasil. Nah, ayat 3 mengatakan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saudara-saudara, orang lain akan melihat bahwa ini disertai Tuhan dan berhasil. Maka sebagai akibatnya dikasih kasih Tuhannya atau juga kepercayaan. Karena dalam ayat 4 dikatakan diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Itulah dampak kedua. Kemudian sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Dampak ketiga, saudara-saudara. Ternyata Yusuf menjadi saluran berkat. Dalam rumah Potifar dikatakan adalah segala miliknya diberkati, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Nah, saudara-saudara, akhirnya semuanya diserahkan kepada Yusuf kecuali hanya makan sendiri, Potifar. Nah, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara-saudara, kunci berhasil adalah dikasih dan disertai Allah sehingga dibuat berhasil. Kata-kata dibuat adalah kata kerja pasif. Jadi kita berhasil bukan karena kemampuan kita, bukan kepandian kita, bukan karena usaha kita, tetapi karena dikasih
dan disertai Allah, maka kita dibuat berhasil. Nah saudara-saudara, ketika kita berhasil, godaan itu pasti datang. Dan terutama bagi Yusuf yang masih muda, elok parasnya, godaan adalah dari wanita, yaitu istri Potifar sendiri. Tapi Yusuf menolak. Dan alasannya adalah, dia berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Kejadian 39 ayat 9. Bayangkan Yusuf tidak mau berbuat dosa karena takut pada Allah. Dia tidak takut pada Potifar. Dia bisa menipu Potifar, mencari waktu yang selingkuh yang tidak bakal diketahui Potifar dan sebagainya. Tapi dia sekali lagi takut pada Allah. Nah, untuk itu Yusuf difitnah. Ya, pakaian ditarik, dirobek. Istri Potifar berkata, aku mau diperkosa Yusuf, dibalik saudara-saudara. Dan akhirnya Yusuf dimasukkan penjara tanpa pengadilan. Tapi di dalam penjara, di Kejadian 39 ayat 23, kepala penjara pun tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Di dalam penjara pun orang melihat. Orang dapat diberkati karena kesayangan Allah. Berhasil karena Allah. Ya. Nah kemudian bertemu dengan tukang anggur dan tukang roti raja. Yang dimasukkan juga penjara. Dan mereka bermimpi Yusuf menafsirkan bahwa tukang roti itu akan mati, digantung, mayatnya diangkat ke atas, disulam. Dan tukang anggur akan kembali lagi sebagai tukang anggur raja. Dan Yusuf sudah bilang, jangan lupa aku ya kalau sudah keluar. Tapi tetap saja dilupakan saudara-saudara. Ya seringkali kita menolong orang, tapi orang tersebut lupa berterima kasih. Bahkan melupakan atau berkhianat kepada kita. Saya punya pengalaman ketika saya dulu ekspor Bible, ada orang yang berkali-kali ke tempat saya mohon dibantu bisnis mebel. Saya bantu, tapi akhirnya sudah tahu bayar saya yang paling besar di Surabaya tahun 99, satu meja makan dia ordernya 3 miliar saudara. Nah sakit saudara. Aduh kenapa aku menolong dikhianati. Tetapi saudara-saudara saya mendapatkan hikmat. Bahwa ketika Tuhan memberkati hidup saya berlimpah-limpah. Keliling dunia, 22 negara. Saya lupa memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengalami masalah, jangan langsung menyalahkan Tuhan. Kita mawas diri, kita bercermin. Apa yang aku perbuat sehingga aku mendapatkan musibah ini. Saudara-saudara, persembahan itu bukan untuk mencari atau memancing berkat. Persembahan adalah suatu ucapan syukur. Berapapun jumlahnya, itu harus kita lakukan dengan hati. Seperti janda yang miskin mempersembahkan 2 peser. Tapi dari kekurangannya, Tuhan lebih menghargai daripada orang kaya mempersembahkan 10%, tapi dari kelebihannya. Mungkin saudara bertanya, itu perpuluhan kan perjanjian lama. Perjanjian baru enggak ada. Tapi juga saudara melihat Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahanmu, ibadahmu yang sejati adalah serahkanlah seluruh tubuhmu. Seluruh tubuhmu. Berarti apa yang kita makan, apapun juga itu saudara, lebih jahat, lebih keras saudara. Di hukum Taurat, berzina adalah dilakukan secara fisik. Tapi perjanjian baru ketika kita melihat pasangan kita sudah timbul nafsu birahi kita sudah dikatakan berzina dalam hati saudara. Nah akhirnya takdir Allah terjadi. Yusuf digenapi menjadi Perdana Menteri Mesir setelah menafsirkan mimpi dari Firaun. Dan singkat cerita terjadi banyak kelaparan kemana-mana dan saudara Yusuf datang sampai 2 kali. Akhirnya Yusuf mengaku bahwa saya adalah Yusuf saudara-saudaramu. Tapi dia tidak menghukum saudaranya, dia tidak membalas dendam. Tapi dialah mengampuni, memperlakukan saudara-saudaranya dengan baik. Saudara. Di Kejadian 50 ayat 20 Yusuf berkata, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya
untuk maksud kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Suatu positive thinking, saudara. Dia tidak dendam kepada saudaranya. Jika dia tidak dijual menjadi budak, maka dia juga tidak akan menjadi Perdana Menteri. Dan itu semua adalah rencana Allah, saudara-saudara. Ya, Yusuf melambangkan Tuhan Yesus, yang juga mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia, yang menyiksa dia. Kata-kata salib pertama adalah, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sudah pelajaran apa yang didapat dari cerita Yusuf? Yang pertama, sensitivitas terhadap Allah. Firaun saja berkata dalam Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pengawalnya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh roh Allah? Orang kafir juga tahu bahwa Yusuf penuh dengan roh Allah. Begitu juga ketika digoda istri Potifar, dia menolak dengan alasan takut berbuat dosa kepada Allah. Yang kedua, Yusuf mempunyai integritas. Sekalipun dia tidak salah, tapi dia tunduk pada hukum, dimasukkan penjara tanpa membantah. Kemudian dia jujur, dan dia bertindak benar meskipun tidak diawasi. Yang ketiga adalah mengampuni dan melupakan orang yang menyakiti dia. Yang keempat adalah kemampuan manajemen untuk mengatur lumbung-lumbung padi di masa kelimpahan dan kekurangan. Nah, saudara-saudara, peristiwa-peristiwa yang dialami Yusuf membuktikan bahwa Yusuf sudah ditakdirkan Allah untuk menjadi Perdana Menteri. Sekalipun ada kesempatan untuk menjadi pria idaman lain, istri Potifar, tapi Yusuf tidak menggunakan free will-nya karena dia takut kepada Allah. Dari sini terbukti bahwa kedaulatan Allah tidak dapat dikalahkan oleh free will manusia. Tapi diperlukan proses dan waktu agar Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yusuf, anak bapak, anak manja, kesayangan Yakub, diproses dari budak menjadi Perdana Menteri selama 13 tahun. Daud diproses 15 tahun dari saat dia diurapi Nabi Samuel sampai menjadi Raja Israel. Dan Abraham diproses 25 tahun untuk menantikan kelahiran Ishak. Sekalipun mustahil bagi manusia, karena Sarah sudah mati haid, tapi masih mengandung dan melahirkan Ishak pada umur 90 tahun. Saudara-saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Nah, contohnya saudara, ketika kita membuat roti bolu. Roti itu ada terbuat dari tepung, mentega, telur, dan sebagainya. Nah, ketika kita makan satu persatu, tepung nggak akan kita dapat makan. Mentega, rasanya begitu. Telur mentah. Tapi ketika dicampur, dimixer, dan dimasak, maka jadilah roti bolu yang lezat. Demikian juga, saudara. Melalui pergumulan kita, melalui masalah kita, Tuhan mencampur adukan semua itu untuk akhirnya menjadi sesuatu yang indah pada waktunya. Nah, saya akan akhiri dengan Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Saudara, yaitu bahwa apa? Jalanmu bukan jalanku, rancanganmu juga bukan rancanganku. Ya. Saudara, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Setingginya langit, saudara. Dulu kita menganggap langit itu awan. Tapi setelah kita mengetahui antariksa, langit itu tidak ada batasnya, tidak terhingga, saudara. Saudara, man purposes, God disposes. Orang merencanakan, tapi Tuhan menentukan. Amin.